Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dalam kanal pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa contoh latihan soal dan kisi-kisi yang akan diberikan pada penilaian formatif untuk kegiatan di pertemuan berikutnya. Baik, kita baca dulu judul dari pertemuan kali ini adalah Mari Belajar Soal Teks Deskripsi. Ya, sudah siap? Silakan kalian siapkan catatan untuk menulis dan mencatat informasi yang Bapak berikan. Kemudian tetap fokus dan harus tetap semangat. Baik. Berikutnya ada kata sandi. Nah, apa kata sandinya? Nah, kata sandinya seperti biasa. Inilah dia kata sandi yang akan kita gunakan. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Spontan. Nah, itu dia. Kata sandi yang kita gunakan adalah spontan jawabannya. Nah, bagus. Berikutnya, ini dia materi yang akan kita teskan untuk materi teks deskripsi. Ya. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi yang terkandung dalam teks deskripsi secara tepat. Ini dia, materi pokoknya adalah teks deskripsi, apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang sudah kalian catat, silakan dibaca kembali, diingat kembali, siapa tahu nanti akan muncul dalam soal formatif. Kemudian apa saja kira-kira rincian atau spesifikasi dari materi yang diujikan? Yang pertama ada konsep teks deskripsi, ya, mulai dari pengertian teks deskripsi itu apa. Silakan kalian baca-baca kembali. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Seperti apa ciri-cirinya? Kemudian yang ketiga ada tujuan dari teks deskripsi. Yang keempat ada penginderaan di dalam teks deskripsi. Kita ketahui bahwa di dalam menyajikan teks deskripsi, kita harus bisa membawa pembaca seolah-olah merasakan apa yang kita tuliskan di dalam teks deskripsi. Makanya kita memerlukan kesan indera yang dimiliki oleh manusia, mulai dari indera penglihatan, pengecap, ya, kemudian peraba, pendengaran, dan lain sebagainya. Yang kelima ada perihal struktur dari teks deskripsi, mulai dari deskripsi umum atau identifikasi, kemudian deskripsi bagian, klasifikasi, dan penutup atau simpulan. Silakan kalian lihat kembali buku catatan kalian. Yang keenam ada ciri kebahasaan dari teks deskripsi, mulai dari penggunaan kata denotatif, konotatif, mungkin majas yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian baca kembali dan ingat-ingat. Siapa tahu nanti muncul di dalam soal ulangan. Itulah topik untuk penilaian formatif pada kesempatan kali ini. Berikutnya Bapak akan memberikan sebuah latihan-latihan soal yang mungkin saja ini bisa menjadi gambaran bagi kalian. Lihat untuk soal nomor 4 ini, perhatikan. Iwan ingin membuat tulisan berjudul Indahnya Pantai Baron. Ia mengembangkan tulisannya menggunakan jenis teks deskripsi. Teks deskripsi adalah, teks deskripsi itu apa? Bapak sudah bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa teks deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan. Ya, menggambarkan objek secara rinci. Maka jawaban yang lebih tepat adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, ini yang paling atas, ini opsi A mungkin ya. Nah, maka teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Kalau yang kedua ini teks yang menceritakan suatu objek secara singkat, ini kurang tepat. Teks yang berisi penjelasan cara pemakaian suatu produk, ini kurang tepat juga. Ini lebih ke prosedur kalau ini teks prosedur ya. Kemudian teks yang berisi suatu pendapat dari seseorang, ini juga tidak tepat ya. Berikutnya nomor 5. Berikut yang merupakan bagian dari teks deskripsi adalah Koko bingung melihat tingkah saudara kembarnya itu. Dia segera mencari tahu apa penyebabnya.
Ternyata ada seekor ulat bulu yang merayap di lengan Kiko. Bukannya menolong, Koko justru menertawakan Kiko. Ini bukan deskripsi ya. Ini tentang teks cerita nih. Mungkin bisa cerita fantasi atau cerpen ya. Bukan. Ataupun narasi ya. Jadi bukan ini. Kita kesampingkan soal atau opsi yang paling atas ini. Berikutnya, harimau siap menerkam kancil. Ini juga sepertinya bukan nih. Namun kancil menghentikannya. Ia merayu harimau agar tidak memakannya. Ini juga bukan. Ini bisa masuk ke dalam teks cerita fantasi atau teks fabel ya. Tentang cerita hewan. Kemudian opsi yang ketiga, simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya, tanaman ini juga kurang tepat. Yang keempat ya, kita lihat panggung dengan ukuran yang cukup luas berdiri di tepi sebuah lapangan. Panggung dengan ukuran yang cukup luas, oke. Para penonton sudah tumpah ruah memenuhi lapangan. Ini mulai ada kesan-kesan penginderaan, indera penglihatan ya. Namun suasana panggung masih gelap. Tuh kan. Ratusan lampu penerang belum dinyalakan. Dari tengah lapangan, para penonton terdengar riuh memanggil sebuah nama penyanyi yang akan tampil dalam konser di lapangan itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Karena ini ada deskripsi tentang suasana panggung ya. Suasana panggung. Panggungnya ukurannya cukup luas, kemudian penontonnya sudah ramai, tumpah ruah di lapangan gitu. Sehingga opsi yang tepat untuk menjawab nomor 5 ini, soal nomor 5 adalah opsi yang D, yang keempat ini ya. Berikutnya nomor 6. Nah, ini kan ada ya ciri-ciri teks deskripsi. Berikut ini yang termasuk ke dalam ciri-ciri teks deskripsi yaitu: pertama, pemaparan teks berdasarkan angan-angan fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata ya, anak-anak. Fiktif itu dari kata fiksi, tidak nyata. Tidak nyata atau imajinatif. Kemudian, penggambaran teks deskripsi dilakukan dengan teknik ilmiah. Ini kurang tepat. Penggambaran teks tidak harus detail. Ini juga tidak tepat ya, karena kan tadi ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek secara rinci. Makanya ini kurang tepat. Opsi yang keempat, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Maka opsi yang lebih tepat adalah ini, yang D ya, yang keempat. Opsi yang paling tepat jawabannya. Nomor 7. Saat perjalanan menuruni tangga, kita disuguhkan pemandangan yang cukup asri. Banyak monyet yang bergelantungan di dahan pohon. Oke, penggambaran objek di atas melibatkan panca indera. Saat perjalanan menuruni tangga, kita disuguhkan pemandangan yang cukup asri ya. Banyak monyet yang monyetnya banyak berarti perasaan, penciuman, penglihatan, atau pendengaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita bisa merasakan monyetnya banyak itu mungkin dari indera penglihatan ya. Jawaban yang tepat adalah penglihatan, opsi yang ketiga. Bagus. Berikutnya nomor 8. Di tengah malam hanya terdengar suara serangga malam. Pendeskripsian objek dalam kalimat di atas melibatkan panca indera. Di tengah malam hanya terdengar suara serangga malam. Ini sudah jelas ada suara. Maka suara itu bisa kita dengar ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang pertama. Ini dia. Soal berikutnya. Gudeg Jogja memiliki rasa manis yang khas. Pendeskripsian objek dalam kalimat di atas melibatkan citraan. Citraan itu kesan ya. Citraan atau panca indera yang digunakan. Penciuman, pengecapan, perasaan atau penglihatan. Gudeg Jogja memiliki rasa manis. Kalau manis itu pengecap ya. Manis itu pengecap. Kalau bau, aroma itu penciuman ya. Kalau rasa berarti pengecap lidah. Berarti untuk soal nomor 9 ini yang lebih tepat jawabannya adalah opsi yang kedua, pengecapan. Nah, nomor 10. Ini mulai masuk ke soal tentang majas, ciri kebahasan dari teks deskripsi. Kita lihat.
Burung-burung menyanyi menghibur hati. Majas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah metafora, simile, personifikasi, atau paradoks. Berarti kita di sini mana ya penanda untuk majasnya? Burung-burung menyanyi menghibur hati. Oh, ini. Di sini burung-burungnya hewan kan, tetapi hewan ini bisa memiliki sifat atau diungkapkan dengan memiliki sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat dari kemanusiaan seperti menyanyi, kemudian menghibur ya. Burung-burung menyanyi menghibur hati. Maka di sini adalah jawaban yang tepat adalah personifikasi. Jadi burung-burung itu seolah-olah memiliki sifat ya manusiawi lah. Manusia kan bisa menyanyi, kemudian menghibur ya, tapi ini burung-burung menyanyi gitu. Padahal kan burung-burung itu berkicau. Sehingga majas yang digunakan dalam teks ini adalah personifikasi. Untuk nomor 10. Kita lihat lagi soal-soal yang bisa kita sampaikan ya. Nomor 11. 1. Kamar ini selalu menemani kesepianku. 2. Di puncak ini tidak terasa sengatan sang raja siang. 3. Mata para pengunjung terpaku seperti dihipnotis oleh seorang pesulap. 4. Daun kelapa melambai-lambai menambah indah pemandangan pantai Parangtritis. Kalimat di atas yang menggunakan majas personifikasi adalah 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, atau 2 dan 3. Kita lihat, kamar ini selalu menemani kesepianku. Nah, ini kan kamar. Kemudian menemani itu seperti sifat-sifat kemanusiaan. Maka kamar ini bisa ditambahkan dengan sifat kemanusiaan seperti ini, termasuk ke dalam majas personifikasi. Di sini kan yang ditanyakan adalah majas personifikasi. Maka 1 itu masuk. Kalimat nomor 1 ya, kita simpan kalimat nomor 1. Di puncak ini tidak terasa sengatan sang raja siang. Raja siang di sini merujuk pada matahari ya. Matahari. Berarti ini lebih condong ke metafora. Yang ketiga, mata para pengunjung terpaku seperti dihipnotis oleh seorang pesulap. Kalau ada seperti ya, tanda tanyanya seperti, bagaikan itu petunjuk bahwa kalimat tersebut mengandung kata atau majas simile ya. Yang keempat, daun kelapa melambai-lambai. Nah, menambah indah pemandangan pantai Parangtritis. Di sini daun kelapanya bisa melambai-lambai, maka ini juga termasuk kalimat yang mengandung majas personifikasi. Oleh karena itu, kita opsi yang tepat adalah kalimat nomor 1 dan 4. Jawabannya yang, nah ini opsi yang ketiga, yang C ya. Bagus. Ini mencerna informasi dalam sebuah teks. Berikutnya 13. Struktur teks deskripsi yang tepat adalah deskripsi bagian, deskripsi umum, penutup. Ini urutannya kurang tepat nih. Opsi yang ini urutannya kurang tepat. Kemudian yang kedua deskripsi umum, penutup. Ini juga kurang tepat. Yang ketiga deskripsi umum atau identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan. Nah, ini yang paling tepat. Opsi yang ketiga. Ya. Itu untuk struktur teks deskripsi. Ini juga sama, ini kegiatan menganalisis. Ini pasti kalian harus memikirkannya secara matang-matang. Sekarang Bapak ingin sedikit melihat. Nah, nomor 19, tujuan utama teks deskripsi adalah untuk memberikan penguatan, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau menggambarkan objek. Ini mudah sekali nih. Yang paling tepat adalah menggambarkan objek. Nah, ini dia yang ingin Bapak cari adalah contoh kalimat untuk menganalisis kata denotatif ataupun konotatif di dalam. Contoh kalimat denotatif di bawah ini yang benar adalah Pak Ali memiliki 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Pak Ali selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Dia dikambing hitamkan dalam kejadian tersebut. Yang menjadi kambing hitam peristiwa terbakarnya gedung itu yaitu penjaga keamanan. Kalimat denotatif, kita ingat bahwa denotatif adalah makna yang sebenarnya.
bukan dengan perluasan makna. Jadi arti kata yang disampaikan di dalam kalimatnya adalah yang sesuai dengan secara harfiah. Pak Ali memiliki 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Nah, maka inilah yang paling makna sebenarnya, yang paling mengandung makna sebenarnya. Pak Ali memiliki 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Maksud kambing hitam di sini adalah kambing yang berwarna hitam, bukan kambing hitam dengan makna konotatif yang berarti orang yang selalu disalahkan walaupun ia tidak bersalah. Ini Pak Ali selalu menjadi kambing hitam. Nah, ini kan kambing hitamnya maksudnya orang yang selalu disalahkan. Dia dikambing hitamkan dalam kejadian tersebut, ya orang yang disalahkan juga. Yang menjadi kambing hitam peristiwa terbakarnya gedung itu yaitu penjaga keamanan. Ini juga sama, orang yang sering disalahkan. Contoh kalimat deskripsi di bawah ini adalah: aku menyesal telah berkata kasar. Ini kurang tepat. Kucingku yang manis mempunyai bulu yang lebat berwarna putih. Nah, ini sudah mulai ada kesan penginderaan. Kucingku yang manis mempunyai bulu yang lebat berwarna putih. Ini berarti ada penglihatan ya. Ini kemungkinan jawaban yang tepat. Aku bangun pukul 5 pagi lalu mandi persiapan sekolah. Kurang tepat. Sebagai siswa sebaiknya kita menghormati guru. Ini juga kurang tepat. Maksudnya dalam konteks kalimat ini ya. Untuk soal nomor 22, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang kedua. Kucingku yang manis mempunyai bulu yang lebat dan berwarna putih. Itu contoh atau ciri dari teks deskripsi. Baiklah, kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kalian pelajari kembali, terutama perihal ciri kebahasaan dari teks deskripsi, penggunaan dari kata denotatif, kemudian konotatif ya. Konotatif dan denotatif, kemudian majas, mulai dari majas perbandingan, penegasan, dan lain sebagainya. Kalian baca-baca kembali, siapa tahu nanti ada muncul dalam soal penilaian formatif. Ya, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Pokoknya persiapkan diri kalian secara baik. Jangan lupa tetap meminta doa orang tua, selalu berperilaku sopan dan bertutur kata dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.